dibagi 13 hasilnya ini 5.206,92. Yang B 90.890 dibagi 182 hasilnya 499,40 X. Yang kemudian dimasukkan X-nya. Nah, X-nya kan di sini dia ingin mencari tahun 2008 dan 2009. Nah, untuk 2008 X-nya unit tahunnya sama dengan 7, sedangkan 2009 X-nya unit tahunnya sama dengan 8. Jadi tinggal dimasukkan, hasilnya seperti ini. Untuk tahun 2008 peramalan produknya didapatkan 8.702,69, sedangkan tahun 2009 peramalan produknya 9.202,09. Gimana, ada yang dibingungkan nggak dari sini? Halo, gimana teman-teman? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11. Dimananya mbak yang belum? Ya, ya, ini juga berhubungan dengan waktunya juga mbak masalahnya. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Di sini kita mulai dari persamaan. Persamaannya tren garis lurus itu sendiri, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y itu produk yang akan diramalkan atau variabel yang akan diramalkan. Ya, itu diketahui dari soal, mbak. Dari 7 dan 8, Mbak Sulastri. Dan yang X-nya itu unit waktu, sedangkan A ada perumusannya sigma Y per N, sedangkan untuk mencari B-nya kita sigma XY per sigma X kuadrat. Itu harus dipegang ini dua formulasi ini untuk mencari A dan B. Nah, yang selanjutnya lah ini didapatkan perhitungannya seperti ini di tabel 4.8. Nah, karena di sini harus ada persyaratan untuk sigma X harus sama dengan 0. Nah, kalau tidak sama dengan 0 tidak bisa dicari untuk A sama B nya. Nah, yang A nya dari penjumlahan Y, sigma Y dari 13 tahun ini, sedangkan untuk B nya yaitu dari penjumlahan X, Y 90.890. Ini dibagi dengan X kuadratnya 182 yang rumus tadi loh, yang sebelum di slide sebelumnya ya. Yang kemudian di sini didapatkan persamaan seperti ini. Dari hasil A ditaruh sini, hasil B taruh di sini. Nah, sekarang cari X-nya. Nah, di sini ditetapkan untuk tahun 2008 X-nya yaitu 7, sedangkan tahun 2009 X-nya adalah 8. Nah, tinggal dimasukkan saja di sini. Hasilnya didapatkan hasil untuk tahun 2008 8.702,69 untuk peramalan produknya, sedangkan tahun 2009 didapatkan 9.202,09. Gimana? Sip. Nanti mending saya beri soal aja, nanti saya buatkan soal lagi untuk tugas biar lebih paham mungkin. Memang kalau kayak gini masih belum paham biasanya, nggak bisa puas kita untuk coret-coretnya. Nah, ini metode yang terakhir yaitu metode tren garis lengkung. Nah, di sini ya Mbak Uswatun, ya Mbak Sulastri, itu yang nanti saya pasti itu saya lakukan untuk Mbak Sulastri. Untuk TTM nya kita hitung-hitungan, nanti saya beri soal, teman-teman maju mengerjakan ke depan. Nanti biar sama-sama belajarnya ya. Untuk metode tren garis lengkung ya, kita lanjutkan. Di sini ada persamaan.
Yes, lu yang nggak hapus mbak. Nanti juga nanti kan kita belajar bareng-bareng. Enggak lah, biar nanti paham semuanya, gitu loh. Loh, enggak lah. Lanjut, yang penting belajar dulu. Mbak Dwi Jayanti, oke mbak, join langsung. Ya, Mbak Nurlela. Metode tren garis lengkung. Di sini ada persamaan Y sama dengan A plus B kali X plus C X kuadrat. B-nya di sini dicari dengan rumus seperti ini. Sigma XY per sigma X kuadrat. Sedangkan A dan C-nya dicari dengan rumus seperti ini. Sigma Y sama dengan N kali A plus C sigma X kuadrat. Dan sigma X kuadrat Y sama dengan A sigma X kuadrat plus C sigma X kuadrat 4. Nah, itu rumusnya. Memang sedikit bulat, tapi itulah ketentuan rumus yang harus dikerjakan agar bisa mendapatkan hasilnya. Dan tabel 4.9 inilah hasilnya seperti ini, Mbak. Mbak Anis, ya nggak apa-apa Mbak, sekarang sudah nggak sibuk. Monggo join langsung. Ini kita lagi berhitung-hitung ria. Nanti saya sarankan mungkin ke pihak akademik agar nanti dicantumkan rumusnya. Mungkin kalau dicantumkan. Ya dihafalkan Mbak, dihafalkan gimana caranya kita mengerjakan, banyak-banyak mengerjakan latihan soal. Ya, oke lanjut ya. Jadi kita masih berhitung ria. Seperti ini hasilnya yang didapatkan dari beberapa rumus di atas. Lanjut. Nah, di sini untuk nilai B dari mana? Nilai 67690, yaitu dari nilai Y. Total penjumlahan Y 13A ini dari mana tadi? Dari tahunnya, kan ada 13 tahun, dari mulai tahun 95 sampai 2007. Ya Mbak, nanti saya coba sarankan Mbak Rindi. Kan katanya multiple choice ya nanti kalau UAS, jadi kan enak bunda bandinya jawabannya. Yes. Ya nanti coba saya sarankan aja ke bagian akademik. Nah 182C ini dari mana? Sama 182A, yaitu dari jumlah total X kuadrat. Sementara 97.250 itu dari penjumlahan X kuadrat Y. 4.550 C itu didapatkan dari penjumlahan X pangkat 4. Oke. Nah, kedua persamaan ini nantinya dapat diketahui nilai A dan nilai C itu sendiri. Nah, di sini kita mengkalikan 14 untuk persamaan yang atas agar nanti bisa diketahui nilai A dan C. Nah, kita kalikan 14 yang atas. 14 kali 67.690 sama dengan 947.660. Kemudian berapa? 14 kali 13A sama dengan 182A. 14 kali 182C sama dengan 2548C. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Dikurangi dari 977.250 dikurangi 947.660 sama dengan 29.000 sekian ini. Nah, ini 182A dikurangi 182A kan 0 hasilnya. Jadi di sini didapatkan untuk nilai C-nya. Jadi pembilangnya di sini yaitu 29.590 dibagi 2002 hasilnya 14,78. Jadi nilai C sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita mencari nilai A dengan cara yang gampang. Kan sudah kita ketahui ya, untuk C-nya tadi 14,78. Kita masukkan dulu. Misal kita ambil persamaan yang persamaan yang kedua di sini yang diambil dalam contoh ya.
Jadi dimasukkan nilai C nya 14,78, dikalikan 4.550, hasilnya 67.250. Nah, ini dipindah ke sisi 977.250 dikurangi 67.250, hasilnya 910.000, dibagi dengan penyebut 182A, sehingga A didapatkan 5.000. Ya, kembali ke masa SMA, Mbak. Benar. Jadi main hitung-hitungan lagi kita ya. Oke. Nah, akhirnya didapatkan bentuk persamaan tren garis lengkungnya seperti ini. 5.000 plus 499x 40x plus 14,78x kuadrat. Nah, untuk peramalan tahun 2008, tinggal kita ganti X nya saja. Kan tadi kan kita sudah ketahui untuk ketetapannya tahun 2008 adalah X nya unit tahunnya 7, sedangkan untuk tahun 2009 unit X tahunnya yaitu 8. Dimasukkan di dalam persamaan yang di atas, sehingga didapatkan untuk tahun 2008 untuk peramalan produknya yaitu sebesar 9.220,02, sedangkan tahun 2009 didapatkan peramalan produknya 9.941,08. Ya, memang agak buyar. Nanti lebih jelasnya nanti kita latihan soalnya saja. Di sini kita coba untuk saya terangkan sesuai dengan yang ada di modulnya. Gimana, ada yang masih dibingungkan dari sini? Ya harus pelan-pelan karena kita masuk pada persamaan baik itu persamaan tren garis lurus ataupun persamaan tren garis lengkung. Agak lemot. Ya, sambil belajar bertahap, Mbak. Ya, kita ketahui kan di sini untuk data yang didapat dari hasil persamaan tren garis lurus maupun tren garis lengkung kan hasilnya berbeda. Nah, data mana yang harus kita pilih? Dalam artian persamaan atau tren, metode yang mana yang harus kita pilih? Nah, caranya di sini yaitu metode yang mendekati dengan kenyataan. Dalam artian lebih ke realnya nantinya. Nah, di sini ada beberapa cara atau cara mengukurnya. Nanti bagaimana metode tersebut bisa sesuai dengan keadaan nyatanya. Yaitu yang pertama dengan menghitung besarnya standar kesalahan, yang kedua menghitung besarnya rata-rata penyimpangan absolut atau mutlak, oke ya Mbak Dwi Jayanti. Yang ketiga menghitung koefisiensi korelasi antara hasil peramalan dan kenyataan. Nah, ini untuk contohnya. Data yang dipergunakan untuk perhitungan yaitu data nyata, data yang telah diperoleh sejak awal. Enggak, Mbak Rindi. Itu hanya caranya saja, Mbak. Bukan pas nanti harus maju satu-satu. Tapi nanti kita kerjakan bersama-sama. Kemudian untuk data menurut persamaan tren, yaitu memasukkan nilai X ke dalam persamaan tren yang ada. Nah, ini untuk datanya, data realnya, baik untuk tren garis lurus maupun tren garis lengkung. Cara menghitungnya, data real dikurangi dengan peramalan untuk periode. Lebih tepatnya kita lihat seperti ini datanya. Penyimpangan absolut, peramalan tren garis lurus, dan penyimpangan absolut peramalan tren garis lengkung. Nah, tadi untuk penyimpangan absolut dari data real dikurangi dari tren dari data tren garis lurusnya, sehingga dapat diketahui data semua 13 tahun dari tahun pertama sampai tahun ke-13 penyimpangan absolutnya, dan kemudian ditotal di sigma atau di jumlah